Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yang tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Alin Rismaya Agustina dari SMP Negeri 1 Wai Jepara. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan tentang adab terhadap orang tua. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah berbakti dan bersikap sopan terhadap kedua orang tua hukumnya wajib atau fardu ain. Tak peduli siapa kedua orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-hariannya, dan lain-lainnya. Orang yang kita panggil ayah dan ibu di rumah, itulah kedua orang tua kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayik ilayyal masir. Dan artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang saya banggakan, Al-Kisah menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satu dari ketiga orang tersebut bertawasul menggunakan perantara berbakti kepada kedua orang tua dengan cara lebih mementingkan kepentingan kedua orang tua dibandingkan kepentingan pribadi. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan ajaran berbakti kepada kedua orang tua untuk meraih surga Allah. Sungguh sangat rugi dan celaka bagi manusia yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa menghantarkannya ke dalam surga Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ada satu kejadian. Suatu hari ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dariku?" "Ibumu," jawab Rasul dengan singkat. "Lalu siapa lagi Rasulullah?" "Ibumu." Lagi-lagi Rasulullah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama. Sahabat itu pun terus bertanya kepada Rasulullah hingga yang ketiga kalinya. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ibumu."
Sahabat itu pun terus bertanya kepada Rasulullah hingga yang keempat kalinya. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dariku? Wow, baru Rasulullah menjawab, ayahmu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Jangan durhaka pada ibunda, di akhirat mendapat siksa. Subhanallah, sungguh mulianya sosok seorang ibu. Memang surga di bawah telapak kaki ibu, tetapi bukan berarti kita bisa memperlakukan ayah dengan semena-mena. Teman-teman, sadarkah kalian, di balik kesuksesan seorang anak dalam menggapai mimpi dan cita-citanya, ada peran orang tua di dalamnya. Ingatlah, tidak ada orang yang hebat tanpa tangisan seorang ayah. Tidak ada orang yang kuat tanpa doa seorang ibu. Dan tidak ada orang yang sukses tanpa ridho dari keduanya. Ingatlah, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tuamu, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tuamu. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Jangan lupa jawab cakep ya. Jalan-jalan ke taman untuk melihat bunga. Bunga mekar membuat hati bahagia. Jika Dewan Juri memilih yang terbaik di antara semuanya, tolong catat saya Alin Rismaya Agustina menjadi juara pertama. Thank you for your attention. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.